Kebebasan berbicara. Teman-teman merasakan nggak ada perubahan kebebasan berbicara berapa tahun ini? Iya, menurun. Dikatakan Pak Anies katanya kan demokrasi berkurang. Justru malah pendukungnya Pak Anies yang berkurang, Pak. Justru malah pemilihnya Pak Anies yang berkurang. Sehingga kemungkinan kalau Pak Anies berbicara seperti itu ya untuk menutupi dirinya. Oh, karena dia pendukungnya kurang sehingga dia membuat asumsi seperti itu. Demokrasi kita itu semakin tertutup, semakin berkurang. Jadinya ya dia itu berusaha untuk mencari pendukung lagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Selamat siang, Pak. Jumpa lagi ya di channel Grobogan Gokil. Iya. Ngomongin politik. Nah ini Bu, ini tentang Pak Anies nih. Pak Anies beberapa waktu yang lalu menyebut bahwa era sekarang ini kebebasan berbicara, demokrasi itu menurun. Lah kalau menurut Ibu sebagai warga desa ini menanggapi hal tersebut bagaimana Bu? Iya, terima kasih Pak atas pertanyaan yang sangat menarik sekali. Oh ya, kalau Bapak Anies berkata seperti itu ya Pak, saya akan balik tanya, demokrasi yang seperti apa yang kok menurun gitu? Apakah kita dalam berbicara selalu dibatasi atau mungkin yang sering berpendapat itu selalu mendapat teguran atau mendapatkan sanksi? Apakah iya? Tidak kan Pak? Iya. Kalau saya rasa kalau Bapak Anies mengatakan seperti itu sesuatu yang salah. Kenapa? Karena di zaman sekarang ini kebebasan berbicara itu sangat merdeka Pak. Sangat bebas. Semua orang dapat berpendapat, dapat menyuarakan pendapatnya. Mereka bebas untuk bersuara gitu Pak. Nggak ada zaman-zaman seperti yang dulu-dulu kala ketika berpendapat ditangkap ataupun berpendapat langsung ditegur, itu nggak ada Pak. Justru sekarang ini rakyat Indonesia ini semakin berdemokrasi. Dia iya malah kebablasan. Apalagi sekarang ketika pemilu kemarin ya Pak ya, itu banyak sekali pendukung dari Pak Anies yang bebas berpendapat, bebas berbicara, sehingga mereka itu banyak sekali yang berkomentar, berkata-kata menyindir ataupun berkata-kata yang tidak sesuai harapan kita lah Pak, tahu sendirilah Pak. Nah iya Bu, anak abah waktu kemarin itu kan demo berjilid-jilid ya waktu kalah pilpres itu. Ya mencaci maki, menuduh Pak Jokowi dan lain sebagainya. Nyatanya juga nggak diapa-apain. Itu kan artinya demokrasi kan malah membaik ya. Iya Pak, justru saat ini itu warga negara Indonesia itu bebas berkomunikasi, bebas menyuarakan, bebas berdemokrasi. Toh sekarang ini yang dikatakan Pak Anies katanya kan demokrasi berkurang. Justru malah pendukungnya Pak Anies yang berkurang Pak. Justru malah pemilihnya Pak Anies yang berkurang. Sehingga kemungkinan kalau Pak Anies berbicara seperti itu ya untuk menutupi dirinya. Oh, karena dia pendukungnya kurang sehingga dia membuat asumsi seperti itu. Demokrasi kita itu semakin tertutup, semakin berkurang. Jadinya ya dia itu berusaha untuk mencari pendukung lagi Pak. Toh sekarang ini ya Pak ya, kebebasan berbicara di Indonesia itu sangat bebas. Contohnya seperti Pak Rocky Gerung, Pak Amin Rais, mereka toh juga nggak ada pembatasan, juga bebas-bebas saja mereka mau bicara apa, mau ngomong apa, terserah kan. Pak Jokowi juga nggak terlalu memusingkan apa yang dikatakan mereka Pak. Hari-hari mereka selalu menghujat dan menghina Pak Presiden. Nyatanya mereka juga masih bebas ya. Iya bebas-bebas saja, oke-oke saja dia mau bicara di mana juga nggak masalah. Pak Jokowi juga santai gitu, nggak perlu memperdulikan mereka gitu Pak. Toh gini ya Bu, dengan adanya media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, saya rasa semua orang
baik dari kalangan bawah, kalangan menengah, kalangan atas, semua bebas menyuarakan pendapatnya melalui media sosial tersebut tanpa kekangan, tanpa apa-apa. Nah ini kan membuktikan bahwa demokrasi sekarang ini bukan maksimal, malah kebablasan. Orang bisa menghina presiden seenaknya, orang bisa menghina orang yang lebih tua seenaknya tanpa diapa-apain. Iya, nah, betul sekali Pak. Sebuah demokrasi yang kebablasan. Menurut Anda bagaimana? Saya rasa ya memang benar seperti itu Pak kenyataannya. Jadi di Indonesia ini orang itu berpendapat itu sudah luar biasa lumrahnya gitu Pak. Jadi ya nggak ada yang dikatakan berkurang atau semakin demokrasi semakin kerucut gitu, nggak ada. Itu salah besar untuk Pak Anies Pak. Terus gimana Bu menyikapi hal ini? Sebaiknya bagaimana untuk menyikapi pernyataan Pak Anies tersebut? Iya, untuk Pak Anies saya rasa sebelum kita berbicara ya Pak ya, kita itu melihat keadaan dulu lah, melihat situasi Indonesia seperti apa sekarang ini. Saya rasa kalau seorang Bapak Anies Baswedan itu seorang yang update juga, sehingga nggak asal bicara asal ngomong. Toh di Indonesia ini demokrasinya dikatakan sangat-sangat terbuka dan luar biasa. Apa namanya? Kebebasan berbicaranya sangat luar biasa Pak. Terus ya satu lagi ya Pak, untuk seluruh warga Indonesia, kita itu juga harus pandai-pandai untuk memilah-milih pendapat mana yang benar-benar bagus, pendapat mana yang benar-benar ada faktanya dan tidak ada faktanya, sehingga kita dapat memilih mana ini yang benar-benar real dari ucapan hati nurani maupun hanya sekedar ingin membuat kisruh antar anak bangsa. Iya, anak bangsa. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu ya jangan terlalu ikut-ikutan, jangan terlalu diperdulikan, kita santai aja gitu Pak. Ya, terus pelajaran berharga ya. Di era demokrasi yang malah kebablasan ini, kita alangkah baiknya itu jangan menghina, jangan menghujat presiden kita itu seenak udelnya. Iya. Kita sebagai rakyat yang cerdas juga harus menghargai apa yang dilakukan presiden selama 10 tahun terakhir ini. Iya. Yang dirasa memang manusia itu nggak ada yang sempurna, Pak Presiden juga masih ada kekurangan. Iya. Tapi kan juga ada kelebihan-kelebihan yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Iya, betul sekali. Iya Pak. Terus seenaknya berbicara presiden nggak guna, harus diturunkan. Itu kan anak menghina kan, itu Pak. Anak kan selalu bersuara seperti itu, gitu ya Bu ya. Iya, itu jangan seperti itulah. Kita harus menghargai kenyataan. Toh ada kenyataan dan buktinya Pak. Ya. Jadi nggak usah terlalu seperti itu. Iya. Ada lagi Bu? Cukup Pak. Ya, terima kasih ya Bu atas waktunya. Iya. Nah, sobat semua, jika ada masukan dan kritikan, tulis opinimu di kolom komentar di bawah. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.